Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat sukacita ini saya akan sampaikan mengenai penyebab terjadinya masa antikris. Saudara, jadi masa antikris ini Alkitab mencatat 1260 hari lamanya. Kemudian kitab Wahyu pasal 13 mencatat juga bahwa masa antikris itu 42 bulan lamanya. Kemudian Wahyu pasal 11 menuliskan masa itu 1260 hari lamanya. Bahkan kitab Nabi Daniel juga menubuatkan bahwa si pembinasa keji itu akan muncul nanti di pertengahan 7 masa. Saudaraku, jadi masa antikris ini terjadi selama 3,5 tahun. Lebih dari 3 kali Alkitab menyaksikan akan hal ini. Ini satu kesaksian yang tidak bisa dibantah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian yang akan saya sampaikan di sini adalah penyebab dari masa antikris. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 7 sampai 9, saudaraku. Jadi ternyata penyebab masa antikris. Masa antikris itu masa yang begitu jahat, begitu keji. Kejahatan terorganisir sedemikian rupa. Kebengisan, kekejian yang luar biasa terjadi pada masa antikris, dan itu belum pernah terjadi selama peradaban manusia sampai saat ini. Belum pernah terjadi, dan hanya akan terjadi satu kali itu saja, yaitu di 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya adalah iblis yang jatuh berdebam ke bumi dan tidak memiliki akses ke surga lagi. Saya akan membacakan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Perhatikan ayat 8 ini. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, masa antikris itu terjadi karena iblis jatuh dan dia tidak diberi akses lagi, saudaraku, ke surga. Kalau sampai saat ini, semenjak kejatuhan Adam dan Hawa, kemudian ada permusuhan antara ular, si iblis itu, dengan Adam dan Hawa, saudaraku. Sampai akhir zaman terjadi permusuhan itu, iblis masih memiliki akses ke surga. Bahkan sejak, saudaraku, dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14, jatuhnya Lucifer itu, saudaraku, dia masih punya akses naik turun surga bumi. Saudara, dan nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-8 ini, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini iblis akhirnya jatuh berdebam di bumi, tidak memiliki akses di surga lagi, tidak boleh naik lagi. Akhirnya dia ngamuk. Dan sebagai sasaran ngamuknya itu, dia nanti akan menyusup dalam satu pribadi manusia yang namanya adalah Antikristus, saudara. Oleh karena itu, kekejiannya begitu luar biasa. Karena ini merupakan satu pelampiasan dari iblis untuk mencurahkan, untuk menyatakan amarahnya kepada manusia yang selama beribu-ribu tahun ditahan, dipendamnya. Akhirnya nanti diluapkan di dalam masa antikris ini. Jadi masa antikris ini merupakan satu ledakan besar dari kejahatan iblis yang sudah tidak terperi lagi. Saudara, karena iblis sudah tidak punya akses lagi. Saudara, Wahyu pasal 12 ayat 7, 8, dan 9 ini, setelah kelahiran anak laki-laki yang menggembala dengan gada besi, Wahyu pasal 12 ayat 5,
maka di surga ditempati oleh anak laki-laki yang menggembala dengan gada besi itu, kemudian saudaraku bersih-bersih di surga, saudaraku. Iblis tidak boleh lagi naik ke surga. Saudaraku, dikatakan di sini, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Kalau selama ini, saudaraku, sampai saat ini iblis masih naik turun surga bumi, pekerjaannya adalah menuduh anak-anak Tuhan. Dia menjadi bapa penuduh. Saudaraku, kita akan membaca, saudaraku, kalau iblis itu masih naik turun surga bumi. Jadi yang naik turun surga bumi bukan cuma orang ya, saudaraku. Saudaraku, bukan cuma malaikat, iblis juga ke sana. Sampai sekarang masih bisa. Saudara, kita akan membaca kitab Ayub. Saudaraku, Ayub pasal 2 ayat 1. Ayub pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Amin. Saudaraku, di Ayub pasal 1 ayat 6 juga begitu. Di tengah-tengah musyawarah Tuhan, saudaraku, musyawarah bukan berarti Tuhan kalau memutuskan sesuatu harus musyawarah dengan malaikat-malaikat, tidak. Tapi kalau bahasa Jawanya begitu, ini merupakan satu pisauanan, saudaraku. Jadi sowan, satu bahasa Indonesianya tepatnya itu pisauanan. Jadi pada saat itu anak-anak Allah menghadap, para malaikat menghadap, kadang ada hamba Tuhan yang dibawa menghadap ke sana, diberikan satu pernyataan rahasia ilahi, saudaraku. Saudaraku, pada saat seperti itu, saudaraku, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Saudaraku, jadi iblis masih punya akses surga bumi sampai detik ini. Saudaraku, iblis masih punya akses. Saudaraku, apa enggak? Luar biasa ini, saudaraku. Kalau hamba Tuhan saja harus doa, puasa, bahkan dikatakan, saudaraku, harus puasa sampai beberapa hari, kemudian baru bisa mendapatkan pernyataan dibawa Tuhan ke surga dan lain sebagainya. Tapi iblis ini masih bebas punya akses masuk dalam pisauanan agung, masuk kepada menghadap hadirat Tuhan untuk, saudaraku, menuduh manusia. Dia sampai saat ini punya akses ke surga. Tetapi nanti sejak Wahyu 12 pasal yang ke-7 itu, saudaraku, iblis tidak diberi akses lagi ke sana. Oleh karena itu dia jadi ngamuk. Saudara, kita kembali kepada Ayub, saudaraku. Ayub pasal 2 ayat yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara, jadi pekerjaannya iblis ini, saudaraku, dia saudaraku, sukanya pelesiran, saudaraku, pelesiran yang tidak bermanfaat, untuk mencobai anak-anak Tuhan, saudaraku, untuk menuduh anak-anak Tuhan, untuk cari masalah dengan anak-anak Tuhan, saudaraku. Di sini dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, hai iblis, dari mana engkau? Iblis menjawab, dari jalan-jalan keliling bumi ya Tuhan. Saudara, kurang lebih begitu jawabnya. Iblis sukanya plesir yang enggak berarti, saudaraku, memutari bumi. Jawab iblis, saudaraku, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi iblis itu tiap hari muter-muter keliling bumi, saudaraku, yang tidak banyak manfaatnya bagi manusia, saudaraku. Selanjutnya, saudaraku, ayat 3, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dan dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Amin, saudaraku. Jadi ini Ayub pasal yang kedua ayat 1 ini sesudah iblis mencobai, iblis menguji Ayub. Tuhan menguji Ayub melalui iblis, saudaraku, melalui bencana yang membuat hartanya habis, anak-anaknya pada mati. Saudaraku, itu sudah terjadi.
Ayub pasal 1, saudaraku. Jadi hartanya Ayub habis, anak-anaknya juga habis, saudaraku. Kemudian, saudaraku, iblis masih kurang puas. Ingin, saudaraku, untuk menjatuhkan Ayub lagi. Oleh karena itu dia menuduh Ayub lagi di hadapan pisauanan agung tadi. Ketika iblis menghadap Tuhan, saudaraku, ini terjadi satu percakapan. Iblis menuduh, menjadi bapa penuduh lagi. Dia menjadi biang kerok dari hancurnya Ayub, dari malapetaka yang menimpa Ayub, dari penyakit yang menimpa Ayub. Saudaraku, ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu itu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin, saudaraku. Jadi di tengah-tengah pertama tadi, saudaraku, bangkrutnya Ayub, harta bendanya, kambing dombanya sudah habis lenyap, anak-anaknya mati, saudaraku. Kemudian masih juga, saudaraku, ini dicobai lagi, diuji lagi dengan satu malapetaka, sakit penyakit bara yang busuk di sekujur badannya. Akibatnya sebagai seorang istri tentunya ini, saudaraku, istrinya Ayub ini menjadi betul-betul muak sama Ayub. Karena Ayub begitu buruk, sakit, saudaraku, buruk, sakit, miskin. Kemudian istrinya Ayub ini, saudaraku, mengutuki Ayub, menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Maaf, keliru, saudaraku. Untuk mengutuki Tuhan, menyuruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Saudaraku, ini pada kondisi yang sangat buruk, saudaraku. Ini istrinya Ayub ini dibilang oleh Ayub, kamu berbicara kaya wong edan. Saudaraku, sampai ngomong begitu Ayub itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, di balik kesusahan yang menimpa Ayub, di balik penderitaan sakit penyakit yang menimpa Ayub itu, saudaraku, itu ternyata, saudaraku, itu iblis yang bekerja. Saudaraku, dia yang membuat Ayub bangkrut, dia yang membuat anak-anak Ayub meninggal, dia yang membuat badannya Ayub dijangkiti satu penyakit bara busuk, saudaraku, sampai istrinya pergi, bahkan menyuruh untuk Ayub itu mengutuki Tuhannya. Saudaraku, saya yakin ini istrinya pergi, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di balik segala macam kejahatan yang menimpa Ayub, bahkan yang menimpa anak-anak Tuhan yang percaya, yang tulus kepada Tuhan, itu di balik itu semua, itu iblis yang mengerjakannya, hendak menghancurkan iman orang-orang percaya supaya mengutuki Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan hikmah yang selanjutnya ini kaitannya dengan kitab Wahyu pasal 12 tadi, saudaraku, bahwa iblis sampai saat ini masih punya akses naik turun surga bumi. Bahkan dia masih punya akses menghadap Tuhan. Saudaraku, ngomong-ngomong sama Tuhan, Tuhan berfirman kepada iblis juga loh, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang dibawa ke surga, kalau manusia hamba Tuhan itu untuk ke surga harus dibawa malaikat, saudaraku. Tetapi iblis bisa berangkat sendiri. Sewaktu-waktu, saudaraku, di dalam pisauanan agung, saya membahasakan di dalam bahasa Indonesianya ini kurang
kurang ada bahasa yang tepat ya saudaraku. Di dalam pisauanan agung itu saudaraku, iblis masih bisa selalu datang di hadirat Tuhan untuk menuduh anak-anak Tuhan, untuk mencobai anak-anak Tuhan saudaraku. Kemudian saudaraku, di sini kita bisa memilahkan juga mana yang disebut dengan ujian dan mana yang disebut dengan pencobaan. Saudaraku, yang disebut dengan ujian itu ketika seseorang seperti Ayub ini, dia tidak salah, tetapi oleh iblis di tengah-tengah pisauanan agung tadi, iblis meminta kepada Tuhan, biarlah aku coba si itu. Saudaraku, seseorang itu tidak salah, akan tetapi saudaraku, diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam satu ujian. Itu namanya ujian. Dan ujian ini tidak destruktif, saudaraku. Kemudian yang kedua, pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis langsung. Karena manusia berbuat dosa. Manusia membuka peluang celah yang namanya dosa. Dan kalau dengan organ tubuhnya ini, manusia melakukan perbuatan dosa, maka iblis diberikan kuasa untuk merusak manusia itu. Iblis diberikan kuasa langsung, mandat, gak perlu izin kepada Tuhan, untuk merusak manusia yang melakukan dosa. Itulah yang disebut pencobaan. Saudaraku, jadi beda. Kalau ujian itu datang manusia bukan karena manusia salah, tetapi karena dia, saudaraku, seizin Tuhan, dicoba, seizin Tuhan, dijamah oleh iblis. Saudaraku, kemudian bangkrut, kemudian mengalami satu penderitaan, anaknya meninggal, kemudian saudaraku bahkan sakit penyakit juga saudaraku. Itu namanya ujian, tetapi dia tidak bersalah. Yang kedua, namanya pencobaan saudaraku. Yang kedua ini karena manusia berdosa, karena banyak berzina, karena banyak menipu orang, karena banyak melakukan kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dicobai, dihukum. Saudaraku, maka manusia yang melakukan dosa itu dicobai. Di sini menjadi jelas ya, saudaraku, antara ujian dan pencobaan. Kalau ujian itu manusia tidak bersalah, tetapi seizin Tuhan, kesusahan-kesusahan terjadi, malapetaka, sakit penyakit terjadi. Kalau merupakan ujian, itu manusia tidak salah, tetapi diizinkan oleh Tuhan terkena satu masalah. Kemudian kalau pencobaan itu terjadi karena manusia berdosa. Kemudian tidak perlu izin dari Tuhan, iblis sudah langsung berhak untuk memberikan satu pencobaan kepada manusia yang melakukan dosa, yang tubuhnya ini digunakan untuk melakukan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini kembali kepada topik ya saudaraku, bahwa sampai sedetik ini saudaraku, iblis ini masih memiliki akses naik turun surga bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi luar biasa memang saudaraku, kalau manusia hamba Tuhan untuk ketemu Tuhan, kemudian mendapatkan firman Tuhan saudaraku, dia bisa bercerita tentang surga, itu dibawa oleh Tuhan sendiri, kadang dibawa oleh malaikat saudaraku, tetapi iblis berangkat sendiri. Sampai saat ini dia punya akses untuk hal itu. Saudaraku, saya ulangi lagi. Jadi nanti masa antikris itu saudaraku terjadi karena iblis sudah tidak punya akses lagi ke surga untuk menuduh anak-anak Tuhan. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 7-9, saya ulangi lagi. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Jadi semenjak Wahyu pasal 12 ayat 7-9 ini, iblis sudah tidak diperbolehkan lagi masuk ke dalam pisauanan agung.
sudah tidak bisa naik turun surga bumi lagi. Sebabnya apa, saudaraku? Karena, saudaraku, tempat surga sudah ditempati oleh anak manusia yang melahirkan segala bangsa dengan gada besi. Secara spiritual, anak Allah ini sudah jadi, saudaraku. Tubuh Kristus sudah jadi pada saat itu. Saudaraku, jadi kalau tubuh Kristus jadi, orang-orang percaya ini bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, mencapai kriteria iman tertentu, itu sudah jadi, sudah bersatu, maka iblis nanti tidak akan mendapat tempat lagi ke surga, tidak punya akses lagi ke surga. Wahyu pasal 12 ayat 5, ini sebabnya iblis diusir dan dijatuhkan ke bumi. Saudaraku, maka Wahyu 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi penyebab iblis diusir, tidak punya akses lagi ke surga, ini karena surga sudah ditempati, saudaraku. Sudah, anak manusia sudah kembali, tubuh Kristus sudah jadi. Saudaraku, kalau sampai saat ini Tuhan pernah bilang, saudaraku, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan yang disebut sebagai tempat untuk meletakkan kepalanya ini adalah tubuh Kristus yang lahirnya di Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, saudaraku. Jadi nanti kalau gereja bersatu dari gereja Zaitun Liar, gereja non-Israel, kita semua, saudaraku, bersatu dengan bangsa Israel, dan sudah mencapai kriteria sebagai bait suci Allah, terukur sebagai bait suci Allah, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, saudaraku, maka pada saat itulah, saudaraku, nanti dinyatakan bahwa tubuh Kristus itu lahir. Kalau 2000 tahun yang lalu yang lahir itu kepala gereja, Tuhan Yesus Kristus. Tapi Wahyu pasal 12 tadi, saudaraku, ayat 5 tadi, yang lahir adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Jadi Kristus sudah utuh. Tuhan Yesus Kristus sudah utuh, tubuh dan kepala sudah menyatu, saudaraku, dan dibahasakan di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kelima tadi, saudaraku, dikatakan bahwa anak itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini dalam prakteknya nanti gereja diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau selama 1260 hari dengan cara luar biasa, lari, hilang, lenyap, dan terbang, Viogo, saudaraku. Dan wanita itu lari ke padang belantara pengungsian untuk dipelihara oleh Allah di situ supaya terhindar dari iblis selama 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Lari di sana disebut sebagai Viogo, satu proses lari, hilang, lenyap. Saudaraku, kalau dilanjutkan dengan ayat 14, wanita itu terbang dengan 2 sayap burung nasar besar. Itu artinya, saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Satu proses yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi iblis jatuh ke bumi, saudaraku, tidak punya akses ke surga lagi. Itu yang menyebabkan iblis ngamuk di bumi, dan dia nanti masuk ke dalam satu pribadi manusia yang namanya adalah antikris. Dan untuk melampiaskan kemarahannya itu, saudaraku, kegeramannya itu, saudaraku, ini iblis, saudaraku, betul-betul mencurahkan segala macam kejahatan di akhir zaman, melakukan berbagai macam kekejian yang luar biasa di akhir zaman. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12 saya bacakan. Karena itu, bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku, amin. Jadi nanti ketika, saudaraku,
gereja tubuh Kristus itu terlahir, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, maka saudaraku, kemudian surga bersih-bersih. Iblis dicampakkan ke bumi, saudaraku. Kemudian anak manusia yang menggembalakan dengan gada besi itu secara spirit sudah dibawa ke surga oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi nanti ini wujudnya adalah pengungsian ke padang belantara pengungsian. Seperti Tuhan Yesus yang diungsikan, saudaraku, ke Mesir untuk menghindari perintah bunuh oleh Herodes. Bahwa Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak kecil di bawah usia 2 tahun, saudaraku. Tuhan Yesus menyingkir ke Mesir, saudaraku. Demikian pula, saudaraku, untuk menghindari keganasan antikris ini, nanti gereja akan mengungsi dengan cara yang dahsyat. Dan caranya itu adalah pengungsian. Bahasanya Phobos, saudaraku, lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudaraku, dan yang memimpin ke arah itu adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Kalau Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari himpitan tindasan Fir'aun dengan mujizat membelah laut Teberau, tetapi 7 bintang, 7 hamba Tuhan di akhir zaman nanti akan membawa jemaat-jemaat Kristen akhir zaman untuk, saudaraku, satu proses yang namanya proses pengungsian. Dan mujizatnya adalah, saudaraku, diungsikan luar biasa, saudaraku. Lari, hilang, lenyap, dan terbang. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan di sana yang diperanginan tidak usah turun. Artinya pada saat itu ada kekuatan besar yang memindahkan, saudaraku, anak Tuhan tersebut. Yang sedang di ladang tidak usah pulang, karena pada saat itu akan dibawa oleh Tuhan. Pengungsian. Dahsyatnya lagi, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, akan ada orang yang berada di satu tempat tidur, yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Itu proses pengungsian itu begitu dahsyat. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan di sini, pengukuran yang dilakukan Tuhan itu adalah pengukuran personal, saudaraku, bukan pengukuran gereja, ya saudaraku. Jadi bukan gereja organisasi A, organisasi B, organisasi C itu nanti yang diangkat, tidak per gereja seperti itu. Tetapi Tuhan melakukan pengukuran tiap pribadi, personal. Pengukuran pribadi lepas pribadi. Yang akan diungsikan itu adalah pribadi lepas pribadi, bukan merek gereja A, B, C, D, saudaraku. Tetapi Tuhan mengukur pribadi lepas pribadi. Bahkan dikatakan di sana, ada, saudaraku, orang yang berada di satu tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan, saudaraku. Ini pasangan resmi loh, saudaraku, pasti. Karena kalau itu pasangan tidak resmi, pasti ditinggal semua, saudaraku. Tidak akan dibawa ngungsi semua kalau pasangan kumpul kebo. Tetapi kalau pasangan resmi, yang satu ini dibawa, yang satu ditinggal. Karena yang satu terukur menjadi bait suci, yang satu kanak-kanak rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi untuk menghindari masa antikris yang begitu keji, begitu jahat, bahkan disebut antikris itu pembinasa keji di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, saudaraku. Pembinasa keji itu nanti akan berdiri di bait suci dan menyatakan diri sebagai sesembahan. Dan itu nanti akan ada pengikutnya juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kembali kepada topik, masa antikris itu terjadi oleh sebab iblis tidak punya akses naik ke surga. Tempatnya sudah, saudaraku, dibersihkan, surga dibersihkan, iblis dicampakkan ke bumi, tidak punya akses lagi, tidak punya kesempatan untuk menuduh manusia-manusia lagi. Dan kalau itu terjadi, Wahyu pasal 12 ayat 12, iblis sudah tahu bahwa waktunya sudah singkat, saudaraku, makanya dia begitu ngamuk luar biasa, menciptakan dunia ini menjadi suasana neraka yang luar biasa. Itulah masa antikris. Saudaraku, iblis sudah membawa suasana panas, suasana neraka itu terlebih dahulu ketika masa antikris itu terjadi. Saudaraku, jadi begitu luar biasa kekejian yang terjadi di masa antikris itu. Saudaraku, sangat luar biasa karena itu pelampiasan hawa nafsu iblis yang sudah, saudaraku, ditahan selama beribu-ribu tahun, ratusan
tahun, saudaraku, ribuan tahun, saudaraku, sudah ditahan-tahan, saudaraku, akhirnya dicurahkan ketika masa antikris itu terjadi. Ketika tubuh Kristus sudah dilahirkan, ketika kita sudah bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, maka pada saat itulah, saudaraku, pengungsian terjadi. Bait suci Allah secara jasmani nanti diduduki oleh antikris. Matius pasal 12 ayat yang Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ketika pembinasa keji itu berdiri di bait suci, saudaraku, pada saat itu bait suci diduduki oleh antikris. Kemudian, saudaraku, dunia dilanda masa antikris. Kemudian, saudaraku, gereja yang bersatu, jemaat-jemaat yang bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, saudaraku, nanti akan diungsikan. Saudaraku, diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan supaya ia dipelihara di situ, jauh dari intaian ular selama 1260 hari lamanya, atau 3,5 tahun, atau 42 bulan. Di mana pada saat itu juga iblis sudah tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau tubuh Kristus sudah lahir, Wahyu pasal 12 ayat 5, maka, saudaraku, nanti iblis akan dijatuhkan dari langit. Iblis akan dijatuhkan dari surga. Tidak akan punya akses ke surga lagi. Saudaraku, kalau dulu sampai detik ini iblis masih punya akses untuk masuk pisauanan agung. Malaikat-malaikat datang kepada Tuhan, saudaraku. Hamba-hamba Tuhan ada yang dipanggil ke sana oleh Tuhan untuk diberikan satu rahasia-rahasia khusus. Itu saya sebut sebagai pisauanan agung, saudaraku. Iblis itu bisa datang ke sana, saudaraku. Luar biasa tidak, saudaraku? Lucifer itu begitu dahsyat sebetulnya, karena dia dulu merupakan malaikat terkemuka, tetapi karena niatnya yang jahat, meninggikan diri, menyamai Tuhan, saudara, ingin menyamai Tuhan, saudaraku, akhirnya dia jatuh, saudaraku. Dan sesudah dia jatuh, kemudian dia iri kepada Adam dan Hawa, saudaraku. Karena Tuhan melihat bahwa iblis itu sudah jatuh, kemudian menciptakan manusia. Kemudian manusia itu pun karena iblis iri, iblis ingin menjatuhkan manusia, akhirnya dibujuklah, saudaraku, si Hawa ini untuk melakukan dosa dan berhasil, saudaraku. Dan kalau saudara membaca di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan ke-2, ini akan diulangi lagi tapi nggak berhasil, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, ini saudaraku, ayat-ayat terakhir, saudaraku, nanti sudah ini akan kita sambung dalam pembahasan yang selanjutnya. Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin, saudaraku. Jadi Wahyu pasal 12 ini kembali, saudaraku, iblis dalam rupa naga tua yang sangat indah. Naga itu indah loh, saudaraku, menurut pandangan mata dunia. Oleh karena itu orang suka kalau tato tubuh itu tatonya ular naga, saudaraku. Jarang yang mau tato salib itu, bahkan mungkin ada tapi sedikit ya. Tapi tatonya biasanya naga, saudaraku. Naga itu satu simbol keindahan luar biasa, saudaraku. Penampilannya yang luar biasa, ingin lagi mengelabui. Ini ceritanya akan diulang lagi seperti Kejadian pasal 3 ketika dulu ular itu memperdaya Hawa. Tetapi di Wahyu pasal 12 ini sudah nggak bisa. Karena gereja mempelai wanita anak domba Allah. Hatinya sudah untuk Tuhan. Hatinya sudah perawan khusus untuk Tuhan. Sudah tidak bisa digoda dengan kemolekan duniawi, dengan keindahan duniawi, dengan segala macam tipu muslihat iblis. Sudah tidak bisa lagi.
tidak bereaksi apa-apa. Dia hanya mengerang, saudaraku. Perempuan itu berteriak hendak melahirkan, saudaraku, berteriak kesakitan karena hendak melahirkan, saudaraku. Melahirkan firman itu memang sakit, saudaraku. Kita untuk bersatu dari segala bangsa, suku, bahasa, gereja-gereja untuk bersatu, jemaat-jemaat Tuhan untuk bersatu, hamba-hamba Tuhan untuk bersatu, itu sakit rasanya, berat, gengsi, dan lain sebagainya, saudaraku. Tetapi saudaraku, untuk menggenapi firman itu, mau tidak mau kita harus bersatu, saudaraku. Kita harus dipenuhi kasih Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Matahari, rembulan, dan bintang harus menaungi, harus menyelubungi hidup kita. Itu harus menjadi kepribadian kita. Kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Wahyu pasal 12 ayat 1, itu merupakan pakaian matahari, rembulan, dan bintang yang nanti akan membuat kita tidak bergeming lagi, meskipun diiming-imingi dengan kekayaan dunia, meskipun diiming-imingi dengan jabatan tinggi, saudaraku. Orang yang betul-betul di dalam kuasa Roh Kudus tidak akan mempan lagi diiming-imingi oleh dengan kenikmatan seperti itu. Kalau dulu Hawa diiming-imingi dengan buah saja sudah jatuh, saudaraku. Tetapi mempelai wanita anak domba Allah ini, saudaraku, diiming-imingi dengan keindahan yang luar biasa. Naga tua yang begitu indah sudah tidak bergeming lagi, saudaraku. Dia fokus kepada mempelai pria, kepada Tuhan Yesus Kristus. Pujaan hatinya, saudaraku, hanya satu, hatinya untuk Tuhan. Dia tidak membuka hatinya dan telinganya untuk ajaran-ajaran lain, untuk benih-benih lain, tetapi dia hanya mau mendengar satu pengajaran yang benar dari Tuhan, dari mempelai pria surga. Saudaraku, jadi demikian saat ini saya sampaikan bahwa masa antikris itu terjadi, masa yang begitu ganas, begitu keji, begitu jahat, yang terjadi selama 1260 hari itu terjadi sebagai sebab karena iblis saat itu dijatuhkan dari surga. Dia tidak punya akses lagi naik turun surga bumi. Nasib iblis sudah ditentukan. Bahkan iblis sendiri dia tahu, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12, akhirnya dia ngamuk sedemikian luar biasa, dan terjadilah masa yang disebut masa antikris. Iblis masuk dalam satu pribadi manusia yang terpilih oleh iblis, saudaraku, untuk menjadi antikris. Jadi antikris itu pilihan iblis, ya saudaraku. Kalau seseorang pingin jadi antikris, karena antikris itu hebat, gak mati, saudaraku, sampai nanti Tuhan Yesus datang juga gak mati, cuma ditangkap kemudian langsung dilemparkan ke neraka, tapi dia gak mati, saudaraku. Antikris itu hebat, manusia hebat, tapi dia pilihan iblis, bukan pilihan Tuhan, ya saudaraku. Dia pilihan iblis, saudaraku. Karena hebatnya antikris inilah, maka kemarin saya sampaikan, sampai orang-orang itu, saudaraku, lebih tahu dahulu mengenai antikris, mengenai iblis ini lebih tahu daripada mengenal tokoh-tokoh yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya di akhir zaman, yang disebut sebagai 7 bintang di tangan kanan Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini saya memberitahu kepada saudara supaya kita mulai belajar, saudaraku, menguduskan hati pikiran kita, saudaraku. Biarlah kita memfokuskan hati kita, pikiran kita, panca indera kita untuk masuknya benih mempelai pria surga dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, dari hamba-hamba Tuhan yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus dan firman Tuhan. Saudaraku, karena nanti akan ada sepertiga bintang. Saudaraku, bintang ini menunjuk juga hamba-hamba Tuhan, saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku, nanti akan terseret ekor naga itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa sekali. Kiranya kita menjadi bagian orang-orang kudus yang nanti akan diungsikan. Kemudian sesudah diungsikan di akhir masa 1260 hari itu, kita akan raja, diangkat ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.